Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTuber dimanapun berada. Kali ini Aidil bakalan bacain berita ekonomi dunia. Nah, kira-kira lagi ada berita apa ya hari ini? Berita, aduh, ini keyboardnya seperti berhantu ya. Berita, beri. Aduh, ayo dong YouTube, segera cuankan saya dari AdSense biar bisa beli keyboard baru. Malah curhat jadinya ya. Oke, berita. Mari kita lihat berita ekonomi hari ini. Kira-kira ada info terbaru apa ya? Kita cek. Yang paling baru ini beritanya itu tentang 2 minggu yang lalu masih udah lama ya. Kita ke berita yang 12 jam lalu. Ekonom. Pemulihan ekonomi Indonesia buyar jika harga BBM naik. Oh ya? Mari kita baca. Beritanya itu dari tempo.co, bicara fakta. Itu sumbernya teman-teman. Aidil bukan penyebar hoak, Aidil hanya membantu teman-teman untuk membaca berita. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang mager gitu kan, aduh males sekali baca berita, bisa langsung pakai handset ya, pakai headphone atau putar dengan suara yang besar di loudspeaker, teman-teman bisa baca bisa dengan hanya mendengar tapi udah tahu dapat informasinya gitu. So, kita bakalan baca berita tentang harga BBM naik, pengaruhnya ke ekonomi gitu kan. Nah, jadi di sini ada tulisan dari reporter Riani Sanusi Putri dan ada editornya Ali Ahmad Nur Hidayat. Beritanya hari ini jam 11.37 waktu Indonesia Barat, hari Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022. So, inilah beritanya. Wah, ini ada gambar, ada foto. Ada foto pengendara motor mengisi BBM menjelang wacana kenaikan harga Pertalite dan solar di SPBU kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ini foto dari Febri Angga Palguna. Ini bahan pokok ya, contohnya seperti BBM. Semakin ini ya, nggak karuan, naik mulu, jarang turunnya. Ayo kita baca beritanya ya teman-teman, biar kita juga dapat informasinya itu sesuai ya. So, lumayan banyak iklan di sini, tapi ya mau gimana kan teman-teman. Namanya juga apa namanya, berita online. Penghasilan mereka ya dari iklan gitu. Ya kita harus sabar-sabar. Kalau misalnya nggak mau baca berita dengan iklan, terus juga nggak mau baca, cuman dengar berita, ya opsinya salah satunya dengan Ideal nemenin teman-teman untuk dengerin berita. Selain itu, teman-teman harus beli atau berlangganan baca berita dengan tanpa iklan gitu. Tapi kalau misalnya banyak muncul iklan di berita yang kita baca, it's okay. Disabar-sabarin aja. Kenapa? Karena dengan iklan itulah mereka bisa bekerja, bisa mencari berita, bisa menulis berita, dan kita tinggal menikmatinya. So, disabar-sabarin aja ya. Tapi sebelumnya Edil mau terima kasih dulu untuk Smart Course Start Your Future Here. Karena di Smart Course teman-teman bisa belajar komputer, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jerman, dan juga bahasa asing lainnya. Di sini teman-teman juga bisa belajar secara online dan juga offline. Mau kepoin informasi apa aja tentang Smart Course, teman-teman bisa langsung hubungi nomor yang ada di
sosial media dan juga websitenya. Oke, terima kasih Smart Course. Mari kita baca beritanya. Tempo Jakarta. Oke. Direktur Central of Economic and Law Studies, Celios Bima Yudhistira mengatakan pemulihan perekonomian Indonesia bisa terdampak akibat kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Ya, hal itu karena kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan solar dapat mendorong kenaikan level inflasi. Sementara itu, jika inflasi menembus angka yang terlalu tinggi dan serapan tenaga kerja terganggu, menurut Bima, Indonesia bisa menyusul negara-negara lain yang masuk fase stagflasi. Ya. Imbasnya, target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa buyar, ucap Bima saat dihubungi Tempo pada Selasa 23 Agustus 2022. Ia menegaskan kenaikan harga BBM bersubsidi tidak hanya berpengaruh pada masyarakat miskin. Masyarakat kelas menengah rentan pun akan berdampak oleh kenaikan harga BBM itu. Musababnya, masyarakat kelas menengah rentan yang kuat membeli Pertamax saat ini banyak yang bermigrasi ke Pertalite. Oke, beritanya. Waduh, kita balik lagi ini. Sehingga, jika harga Pertalite naik, ini kenapa ya? Maklumin aja teman-teman, banyak iklannya. Oke. Sehingga jika harga Pertalite ikut naik, maka kelas menengah akan mengorbankan dana belanja lain. Yang tadinya bisa belanja baju, mau beli rumah lewat KPR, hingga sisihkan uang untuk memulai usaha baru, akhirnya tergerus untuk beli bensin, kata dia. Alhasil, menurut Bima, permintaan industri manufaktur bisa terpukul, kemudian serapan tenaga kerja bisa terganggu. Melansir data anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, Bima mengatakan sepanjang Januari hingga Juli 2022, serapan subsidi energi baru mencapai 88,7 triliun. Sementara APBN sedang surplus 106,1 triliun atau 0,57% dari produk domestik bruto atau PDB pada periode Juli. Artinya, tutur Bima, pemerintah yang menikmati kenaikan harga minyak mentah untuk mendorong penerimaan negara. Kenapa surplus tadi tidak diprioritaskan untuk tambal subsidi energi? Jangan ada indikasi pemerintah tidak mau pangkas secara signifikan anggaran yang tidak urgent dan korbankan subsidi energi, ucapnya. Oke, baik, kita baca lagi. Menurut Bima, alternatif atau win-win solution yang bisa dilakukan pemerintah melakukan revisi aturan untuk menghentikan kebocoran solar, subsidi yang dinikmati oleh industri skala besar, pertambangan, dan perkebunan besar.
Dengan tutup kebocoran solar, ini kenapa ya kursornya? Dengan tutup kebocoran solar, menurutnya, pemerintah bisa menghemat pengeluaran subsidi. Karena 93% konsumsi solar adalah jenis subsidi. Atur dulu kebocoran solar, subsidi di truk yang angkut hasil tambang dan sawit daripada melakukan kenaikan harga untuk jenis Pertalite dan juga solar, kata Bima. Selain itu, ia berpendapat pemerintah juga bisa secara paralel memangkas belanja infrastruktur, belanja pengadaan barang jasa di pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ia meminta pemerintah mencermati kembali wacana kenaikan tarif bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi yang telah dinyatakan oleh sejumlah menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Itu. Tolong benar-benar dicermati baik-baik oleh pemerintah, tuturnya. Sebab, pemerintah harus memikirkan kesiapan masyarakat miskin dalam menghadapi kenaikan harga BBM setelah inflasi bahan pangan. Volatile food. Cara baca bener nggak ya? Hampir menyentuh 11% secara tahunan per Juli 2022. Ini tulisan dari Riani Sanusi Putri. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau, kalau misalnya teman-teman mau berita terkini, bisa juga follow, mau dibaca lebih lanjut juga, it's okay. Ya, nah teman-teman semuanya, dari informasi yang sudah Aidil coba bacakan tadi, ini bakalan sangat-sangat menarik ya untuk kita diskusikan. Karena ini bicara hajat hidup orang banyak gitu. Iya nggak sih? Siapa sih yang nggak butuh BBM? Bener nggak sih? Karena yang namanya BBM itu bahan bakar minyak atau itu semua adalah sumber energi untuk semua orang gitu kan. Begitu juga kalau misalnya teman-teman yang lagi belajar bahasa Jerman terus butuh tempat belajar yang gratis. Nah, teman-teman bisa ikutin live YouTube-nya Aidil di jadwal-jadwal yang berikut ini. Beb. Oke, teman-teman, kembali lagi ke pembahasan kita ya pastinya. Dari berita yang tadi kita bahas, yang Aidil bacain buat teman-teman semuanya. Pastinya kalau misalnya kita sedang dalam keadaan surplus, seperti yang disarankan oleh beliau, bahwa yang namanya subsidi itu jangan hanya fokus kepada perusahaan-perusahaan yang besar gitu kan, tapi lebih baik fokus kepada masyarakat kecil. Contohnya seperti ancang-ancang Pertalite mau dinaikkan harganya itu bisalah dibantu dengan jangan dinaikkan harganya atau bahkan bisa disubsidi lagi gitu karena keadaan keuangan pemerintah atau keuangan negara itu sedang surplus. Kalau memang yang namanya kita sedang surplus gitu. Jadi
bisa diperhatikan lagi untuk masyarakat kecil gitu, yang kebutuhannya itu nggak muluk-muluk gitu, harga BBM lebih lebih terjangkau, akan membantu mereka untuk bisa lebih survive dalam kehidupannya. Dan juga pastinya kalau misalnya harga BBM itu, harga Pertalite itu tidak dinaikkan atau bisa disubsidi dengan menekan harga sehingga lebih terjangkau, otomatis nanti bakalan terjadi penurunan harga di kebutuhan-kebutuhan pokok. Kenapa? Karena BBM ini kan kebutuhan pokok. Pasti nanti kalau misalnya harganya turun, akan juga terbantu sehingga teman dengan biaya produksi gitu kan, namanya biaya produksi, salah satunya bahan bahan bakar minyak itu, atau pertalite itu tadi gitu kan. Kalau misalnya udah, contoh ya, kita bisa cerita, kita analogikan ke em, penjual keliling gitu. Harga-harga yang mereka penjual sayur keliling. Nah, ini lebih dekat dengan masyarakat. Kalau misalnya harga pertalite itu naik, beliau kan setiap keliling bawa motor gitu. Bawa motor, kan yang namanya motor harus diisi dengan yang bensin, pertalite. Kalau harganya mahal, otomatis harga-harga yang dia jual, harga sayur yang dia jual akan terpaksa dinaikkan karena biaya biaya untuk beliaunya keliling itu lebih mahal gitu. Jadi kalau misalnya pemerintah sedang surplus, nggak ada salahnya kan ancang-ancangnya dipikir-pikir, mbok ya dipikir-pikir lagi gitu kan. Kalau misalnya nanti em, subsidinya hanya berfokus pada perusahaan-perusahaan besar yang kaya makin kaya, yang miskin makin terjepit gitu. Kalau dari berita yang tadi Aidil bacain, pastinya begitulah kurang lebih teman-teman respon dari berita tentang pemulihan ekonomi Indonesia buyar jika harga BBM naik. Benar banget. Karena karena memang pengaruhnya itu sangat-sangat signifikan. Hari ini ada informasi harga naik, otomatis semua semua harga bahan pokok akan ikut naik, otomatis itu. Nah, bakalan ikut naik juga pastinya. Jadi, so teman-teman, ini berita yang cukup mengejutkan karena terjadi baru beberapa jam yang lalu, ya. Semoga ini bisa dipertimbangkan lagi oleh pemerintah agar rakyat kecil bisa lebih lega, bisa lebih fokus gitu ya teman-teman ya. Bisa lebih fokus dengan apa yang menjadi ya hajat hidup saja gitu. So teman-teman, jangan lupa like, comment, dan juga share video ini. Atau teman-teman mau uh, bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu biar Aidil semangat untuk kontennya teman-teman. Kalau misalnya um, viewsnya naik, terus juga subscribernya naik, YouTube channel ini bisa segera monetize. Jadi makin semangat dong, karena kan Aidil buka channel YouTube ini modal juga pastinya, tiap bulan bayar biaya untuk koneksi internet dan segala macam. So, teman-teman yang dengar berita ini, tolong di like, comment, dan juga share video ini. Jangan lupa juga di subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di konten berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.